Minggu sudah juga sebagai narasumber dalam launching buku pada siang hari ini. Yang terhormat, Ibu Suryati Sunario, selaku MPK KAJ, maupun Bapak Ibu Kepala Sekolah Don Bosco 1, 2, dan 3. Yang terhormat, Ibu L. Asri Indah Nursanti, selaku Kepala Sekolah SMA Don Bosco 2, beserta Bapak Ibu Guru Karyawan SMA Don Bosco, dan teman-teman Boskonian yang terkasih. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, SMA Don Bosco II kembali dapat mengadakan peluncuran buku karya siswa dengan judul Aku dan Indonesiaku di Lensa tahun 2030. Sebelum kita memasuki acara yang pertama, marilah kita ucapkan salam kebanggaan kita secara bersama-sama. Mohon Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk menyalakan mic-nya. Salam Don Bosco, saya Boskonia. Terima kasih, kita sudah mengucapkan salam Don Bosco dengan penuh semangat. Oh iya, kita lupa memperkenalkan diri nih. Perkenalkan semuanya, nama saya Jenis. Dan nama saya Barto. Kami merupakan pembawa acara kalian pada hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, saya akan membacakan susunan acara untuk pagi ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Don Bosco. Selanjutnya adalah doa pembukaan oleh Daniela Darlin. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Asri Indah Nursanti, Kepala SMA Don Bosco II. Lalu dilanjutkan dengan selingan. Selanjutnya adalah sambutan dari Kabid Pendidikan Ibu Suryati Sunario. Lalu selanjutnya ada sambutan dari Ibu Linda Romauli Siregar, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur. Lalu ada selingan. Lalu dilanjutkan dengan perwakilan proses kreatif oleh siswa Clearing kelas 10 MIPA 1 dan Iren Martani kelas 11 IPS. Lalu ada ulasan buku oleh Ibu Naning Pranoto dan Ibu Sinta Miranda. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan pembagian door prize. Selanjutnya, peresmian peluncuran buku Aku dan Indonesiaku di Lensa tahun 2030 ditandai dengan penandatanganan buku dengan judul Aku dan Indonesiaku di Lensa tahun 2030 oleh Ibu Titi dan Ibu Asri Indah Nursanti. Dan yang terakhir adalah doa penutup oleh Natania Feilin. Baiklah, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang terkasih. Marilah kita berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Don Bosco. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka,
Satu hati satu jiwa, kurangku di Sanggol Don Bosco. Satu tekad satu cita, kurangku di Sanggol Don Bosco. Walau tantangan berbahaya, pantang mundur selangkah. Kiat mencerdaskan bangsa, maju di medan jaya. Armada yang setia, mengaman diri menjaga. Satu tingkat satu karsa, Purnaun di Sanggol Don Bosco. Satu cita satu karya, Purnaun di Sanggol Don Bosco. Walau rintangan menghalang, tanpa surut selangkah. Jaga bersifat mulia, abdi pentas dunia. Don Bosco jadi teladan, berjuang berani berkorban. Acara selanjutnya, doa pembukaan oleh Daniela Darlin. Kepada Daniela dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, mari kita memulai acara hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sama ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai acara ini. Kami berdoa ya Tuhan agar acara ini dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang sudah direncanakan. Kami berdoa juga agar kami pun juga bisa mengikuti acara ini dengan baik. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Daniela atas doanya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Don Bosco II. Kepada Ibu Asri dipersilahkan. Yang terhormat Ibu Linda Romauli Siregar selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur I, yang terhormat Ibu Tri Kurniasih, Kepala Seksi SMP SMA Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur I,
Yang terhormat Bapak Dr. Andes Busra Amri MM selaku pengawas SMA Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1. Yang terhormat Ibu Naning Pranoto dan Ibu Sinta Miranda selaku narasumber pada hari ini dan yang selalu mendampingi kami dalam literasi di Sekolah Don Bosco. Yang terhormat Ibu Suryati Sunaryo, Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Pancadharma. Yang terhormat rekan-rekan kepala sekolah di wilayah MPK KAJ maupun Jakarta Timur 1 dan Bapak Ibu guru serta para peserta didik yang terkasih. Perkenankan kami mengucapkan salam kebanggaan Sekolah Don Bosco. Mari kita bersama-sama, terlebih para Boskonian. Salam Don Bosco. Saya Boskonian. Baik, selamat pagi. Salam sehat selalu untuk kita semua. Kami juga mengucapkan selamat Hari Kartini karena hari ini bertepatan dengan Hari Perempuan di Indonesia. Kebetulan hari ini kita juga didampingi para perempuan-perempuan hebat. Di antaranya Ibu Linda sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1, ada juga Ibu Tri, Kasih SMP SMA di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1. Juga Ibu Kabid Pendidikan kita, Ibu Titi, ini juga seorang perempuan, begitu ya. Ya, baik, semoga para perempuan-perempuan ini menginspirasi seluruh Boskonian di Sekolah Don Bosco. Bapak, Ibu, dan para Boskonian yang terkasih, kita bersyukur atas hari ini yang sungguh luar biasa. Hari ini kita boleh bertemu dalam launching buku karya siswa-siswi SMA Don Bosco 2. Buku yang berjudul Aku dan Indonesiaku di tahun 2030. Buku ini merupakan buku yang ke-10 yang ditulis oleh para Boskonian mulai tahun 2013 sejak sebagian anak-anak para Boskonian ini duduk di SMP Don Bosco 2. Dan untuk di SMA buku ini menjadi buku yang kelima mulai tahun 2018. Buku Aku dan Indonesiaku di tahun 2030 berisi 82 karya peserta didik yang terdiri dari 37 judul karya peserta didik kelas 10 dan 45 judul karya peserta didik kelas 11. Cover buku dibuat oleh Devina Angelia kelas 12. Lalu juga ada ilustrasi yang dibuat oleh Gracia Tiu dan juga Josephine Surya Loka Dinata. Bapak, Ibu, dan para Boskonian, tiada kata lain yang kami ucapkan selain kata membanggakan. Ya, bagi kami semua, ya, karya tulis peserta didik tahun ini merupakan kunci emas gerbang masa depan. Kami mengatakan demikian karena memang tulisan mereka tidak hanya berisi personal branding saja, tetapi juga pemikiran yang bersifat melihat jauh ke depan atau futuristik, ya. Jadi tulisan ini mengenai kehidupan masing-masing peserta didik dan andil mereka sebagai generasi muda untuk bangsa Indonesia. Hal itu mereka paparkan dengan jelas siapa dirinya, lalu latar belakang keluarga, dan profesi yang akan mereka pilih ke depannya, disertai plus minusnya. Tulisan-tulisan yang sangat menarik untuk dibaca, dikaji, maupun bisa menginspirasi para pembaca. Di balik kisah terbitnya buku ini ada hal-hal yang mengharukan perasaan saya sebagai seorang ibu maupun sebagai kepala sekolah. Peserta didik ini menulis karya-karyanya di tengah pandemi COVID-19.
Pasti hal ini tidak mudah untuk dilalui. Namun, puji Tuhan, dalam kondisi demikian, peserta didik mampu belajar di sela-sela waktunya untuk menulis artikel features yang terhimpun dalam buku Aku dan Indonesiaku di Lensa tahun 2030. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Pancadharma, pengelola sekolah-sekolah Don Bosco di Pulau Mas, Kelapa Gading maupun di Cikarang yang telah mendukung terbitnya buku-buku bernas karya siswa-siswi sekolah Don Bosco. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada para orang tua murid, Bapak, Ibu guru dan karyawan SMA Don Bosco II, khususnya kepada yang terkasih Ibu Benedikta Ratih Pradanti dan juga Bapak Ambar Agus Irianto yang telah mendampingi para Boskonian untuk menulis. Juga peran mentor Ibu Naning Pranoto dan Ibu Sinta Miranda yang selalu setia menemani kami. Bagi kami, buku ini sangat layak terbit ya, dengan penampilan yang menarik serta berisi ratusan halaman tulisan bernas yang kelak bisa menjadi sebuah memento yang sangat berharga bagi para Boskonian. Tahun 2030 nanti mereka sudah menjadi seseorang yang pastinya bernilai dan berkontribusi dalam masyarakat. Kepada anak-anakku, para Boskonian kelas 10, 11, dan kelas 12 ini yang sudah mengikuti ujian dan sebentar lagi menunggu kelulusan, saya mengucapkan selamat atas prestasi kalian yang begitu gemilang. Teruslah berkarya untuk prestasi diri dan pencerahan jiwa, serta menginspirasi banyak orang. Mari kita bergandeng tangan untuk menjadi pribadi yang berarti. Sekian, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Asri atas sambutannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, marilah kita mendengarkan persembahan sebuah lagu dari Timothy dan Rafael dengan judul Renungan. Kesunyian ku merenung, duduk bersimpuh berkawan malam, terpejam mata tanpa bersuara, menghayati getaran jiwa. Tiada kata yang terucap saat sinarmu datang menyapa. Betapa kecil diriku ini di batas bahu. Datanglah sepanjang hari, jangan lepas lagi dekat diri ini dalam
Puji syukur padamu Tuhan, hanya padamu ku berlindung. Suka dan duka tiada berbeda saat bersamamu. Datanglah sepanjang hari, jangan lepas lagi. Dekap diri ini dalam pelukan. Puji syukur padamu Tuhan, hanya padamu ku berlindung. Suka dan duka tiada berbeda saat bersamamu. Bimbinglah selalu diriku ini di jalanmu, Terima kasih Timothy dan Rafael dari 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Suaranya benar-benar merdu ya. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa bagi Timothy dan Rafael. Bener banget tuh, suaranya udah kayak penyanyi profesional aja ya. Benar banget. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih, Bato? Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Panca Dharma. Kepada Ibu Titi dipersilakan. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Ibu semua. Hari ini berada di sini adalah suatu kebanggaan bagi saya sebagai Kabid Pendidikan Yayasan Panca Dharma menghadiri peluncuran buku anak-anak kita terkasih. Dan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Ibu Linda Romauli Siregar selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1, Ibu Tri Kurniasi selaku Kasih SMP SMA Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1, Bapak Dr. Andes Busra Amri, MM, Pengawas SMA Jakarta Timur, atas dukungannya, atas support yang telah diberikan kepada SMA Don Bosco II dalam membantu anak-anak dalam gerakan literasi sekolah sehingga dapat meluncurkan buku pada hari ini. Terima kasih pula yang tak terhingga untuk Ibu Naning Pranoto dan Ibu Sinta Miranda selaku narasumber yang sungguh telah berjuang dengan sangat luar biasa setulus hati membantu anak-anak kita.
Terima kasih banyak untuk support dan dukungannya. Dan terutama untuk Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Asri, yang dari dulu sampai sekarang selalu sangat amat mendukung kegiatan anak-anak yang sifatnya mengembangkan potensi, kreativitas, dan sebagainya. Nah, untuk anak-anak sendiri, anak-anak terkasih, baik yang hadir di studio maupun yang ada di rumah, Mem mengucapkan terima kasih yang sangat besar, sangat luar biasa untuk kerja keras dan kerja cerdas kalian. Ya, peluncuran buku, membuat karya seperti ini tidak gampang. Mem tahu ini sesuatu yang berat, butuh kerja keras dan butuh kerja cermat. Ya, butuh kerja cerdas pula. Tidak gampang, tapi kalian berhasil dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, Mem sangat bangga dengan kalian, tapi kebanggaan ini tidak berhenti sampai di sini. Mem sungguh berharap anak-anak dengan telah menuliskan cita-cita yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan sekarang dibukukan, ini semakin memotivasi kalian semua untuk mengejarnya, untuk menggapai apa yang telah kalian tuliskan itu. Nah, itu luar biasa. Dan Mem percaya bahwa sesuatu cita-cita yang sudah kita bisa tampilkan secara tertulis, itu akan menjadi panduan kita, memudahkan langkah kita dalam mengejarnya. Seperti itu. Dan semoga tulisan yang kalian bikin ini, yang sudah kalian buat ini, itu juga akan menginspirasi banyak teman-teman lain, banyak anak-anak lain untuk mau mencoba juga, mau menulis juga, atau menuangkannya, setidak-tidaknya berani untuk bercita-cita. Dan semoga apa yang kalian lakukan pada saat ini sungguh menjadi bekal yang semakin mengasah kreativitas kalian ke depan. Sesuatu yang baik ini lanjutkan dan kembangkan. Seperti itu, ya. Tidak ada kata lain yang tadi seperti disampaikan oleh Bu Asri, tidak ada kata lain selain kata membanggakan. Mem sungguh amat bangga dengan kalian semua. Ya, di sini ada beberapa yang bisa Mem lihat wajah anak-anaknya. Jadi saya Mem berputar-putar begini karena ini ada MC, ada jenis ya. Nah, seperti itu. Nanti untuk anak-anak yang di rumah, ya, Mem juga sangat berterima kasih dan Mem yakin bahwa kalian juga sekian banyak nama yang tadi sudah disebutkan, sekian banyak judul, itu semua telah berkontribusi dengan baik. Dan untuk anak-anak yang lain yang mungkin tulisannya belum termuat, jangan pernah patah semangat ya. Karena selalu ada kesempatan kalau kita mau berjuang. Selalu ada yang baik di balik kesusahan yang kita alami. Mungkin tahun ini tulisan kita belum terlalu bagus. That's okay. Kita lanjut tahun depan, ya. Dan yang sudah bagus kita kembangkan. Mungkin hari ini nulis buku, bergabung-gabung, besok bisa nulis buku sendirian. Seperti itu, ya. Terima kasih banyak, tetap semangat dan tetap menjadi seorang Boskonian yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Ibu Bapak Guru yang luar biasa, guru-guru SMA Don Bosco II yang sangat saya banggakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Titi untuk sambutannya. Jenis, kamu lihat, hari ini benar-benar istimewa ya. Hari ini Ibu Kartini benar-benar senyum bahagia. Kepala Bidang Pendidikan kita seorang perempuan. Begitu juga Kepala Sekolah SMA Don Bosco II. Kalau kamu sendiri bagaimana ya Jenis? Apa kamu mempunyai sosok perempuan yang kamu kagumi? Betul, Barto.
aku punya sosok perempuan yang sangat aku kagumi, yaitu mami aku. Karena ia tetap kuat dalam melalui berbagai rintangan hidup dan selalu mengutamakan anak-anaknya. Hal tersebut juga ada dalam tulisan yang aku buat dan buku yang akan kita launching pada hari ini. Wah, menarik sekali ya. Oh iya, ngomong-ngomong, ini kita pakai baju apa ya? Oh iya, kita pakai baju khas Betawi. Oh, khas Betawi ya. Nah, kenapa tuh ya? Kan hari ini hari Kartini. Wah, keren-keren ya. Oke, baiklah. Berikut ini kita akan mendengarkan sambutan dari sosok yang luar biasa yang juga membuat bangga Ibu Kartini, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur I, seorang ibu juga, Ibu Linda Romauli Siregar. Kami persilakan Ibu Linda untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Suara saya Jelas, sudah Bu. terdengar? Oke, Jelas. jelas. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Kasih Pendidikan Menengah Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur I, Ibu Tri Kurniasi. Yang saya hormati Bapak Pengawas Paket di SMA Don Bosco II, Bapak Busra Amri. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Don Bosco II, Ibu Ludovika Asri Indah Nursanti. Baru hari ini saya tahu nama lengkapnya, selama ini saya tahu L-nya saja. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan SMA Don Bosco II, Ibu Suryati Sudarmo. Yang saya hormati narasumber kita yang hebat hari ini, Ibu Naning Pranoto dengan Ibu Sinta Miranda. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, serta seluruh karyawan SMA Don Bosco II, anak-anak yang hebat, siswa SMA Don Bosco II, khususnya para penulis muda, buku Aku dan Indonesiaku di Lensa tahun 2030. Membaca judulnya saja, saya sudah terkesima. Saya berimajinasi, membayangkan anak-anak SMA yang sudah merencanakan masa depannya dengan baik dan sudah membayangkan pada tahun 2030 nanti sudah menjadi apa dan seperti apa. Inilah salah satu dahsyatnya berliterasi. Anak bisa berpikir kritis, bernalar kritis, dan pada akhirnya anak-anak sampai pada tahapan high order thinking skills yang kita sebut-sebut dengan sekarang dengan HOTS. Menulis itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti anak-anak hebat yang sudah berhasil menulis buku ini pasti adalah anak-anak hebat yang gemar dan cinta membaca. Membaca apapun itu. Membaca baik buku secara fisiknya atau buku dari e-book. Di mana pada saat ini anak-anak atau kita semua dimudahkan karena banyaknya e-book di perpustakaan-perpustakaan digital yang mudah diakses oleh siapapun. Anak-anakku sekalian, Bapak dan Ibu guru yang hebat, kalau saya lihat kebetulan saya juga sudah dikirimkan oleh Bu Asri link e-booknya, saya terkesima melihat judul-judulnya. Ada Mencintai Bumi, Langit Menyanyi. Membaca judulnya ini saya sudah digiring untuk berimajinasi dan membayangkan apa sih yang ada di dalam buku ini. Lalu ada pemahaman literasi digital untuk hobi dan profesi. Lalu juga ada saya lihat 7 modal utama menulis dari Ibu Naning Pranoto. Anak-anakku sekalian yang hebat, karyamu pada hari ini pasti membanggakan kita semua. Baik Bapak dan Ibu guru, baik orang tua, dan saya dengar tadi informasi dari Ibu Kepala Sekolah Bu Asri bahwa ini adalah launching ke-10 sejak kalian dari SMP dan buku ke-5 sejak kalian di SMA. Artinya ada konsistensi di sini untuk menulis. Berarti belajar terus, bergerak terus, dan berkarya terus. Anak-anakku sekalian,
Saya ingin membuka sebentar yang sekarang dikumandangkan dan harus kita lakukan, yaitu kurikulum merdeka, yang memang harus dilaksanakan oleh semua sekolah pada nanti tahun ajaran baru 2022. Di mana di sana ada 6 profil pelajar Pancasila. Saya kalau melihat karya anak-anak hari ini, sebenarnya ini juga sudah mencakup beberapa dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah hal yang utama karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus saling mengasihi, saling mencintai dengan sesama, berakhlak mulia. Lalu juga kreatif salah satunya. Ini menandakan anak-anak kreatif yang bisa menciptakan, bisa menuliskan buku. Kreatif itu artinya menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Jadi anak-anak pasti ini adalah karya sendiri, bukan diambil dari karya orang lain. Jadi kreatif di sini. Sekaligus juga bernalar kritis. Bernalar kritis itu adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi sebelum kalian menulis, pasti kalian banyak membaca, banyak berpikir, banyak menganalisis, lalu mengevaluasi penalaran itu, sehingga direfleksikan pemikiran dalam proses berpikir, mengambil keputusan untuk menulis sebuah buku. Jadi ini perjalanan panjang, tidak semerta-merta menulis, tetapi di belakangnya sebelumnya ada proses-proses. Dan di sini digambarkan bahwa kalian adalah orang-orang yang bergotong royong karena karya ini dibuat bersama-sama. Tetapi di dalam bergotong royong menghasilkan karya yang sama, yang bersama-sama, tentu kalian juga di sini adalah anak-anak yang mandiri. Anak-anak yang mandiri bisa sadar akan dirinya sendiri dan juga bisa mengatur diri sendiri dan bisa menciptakan sebenarnya sendiri. Tetapi ketika kemandirian kalian itu disatukan menjadi bergotong royong dengan teman-teman, jadilah sebuah karya yang baik. Jadilah karya yang bagus, jadilah sebuah buku yang pada hari ini kita launching bersama-sama karya anak-anak bangsa yang ada di SMA Don Bosco 2 di bawah kepemimpinan Bu Asri. Saya bangga, saya salut. Saya tadi ketika mendengarkan juga lagu yang dibawakan oleh Timothy dan Rafael, saya sudah berhasil menggiring saya berimajinasi ketika mereka mulai bernyanyi, saya sudah mulai hanyut, dan mereka membuat saya terhanyut sampai akhir lagu. Luar biasa, suaranya bagus. Jadi hari ini kita benar-benar melihat penampilan anak-anak yang tidak kelihatan terlalu heboh, tetapi menurut saya isinya, kontennya itu sangat baik. Nah, anak-anakku sekalian, saya setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Bu Kepala Sekolah tadi, Bu Asri. Melihat judulnya tadi saya katakan saya terkesima. Judul bukunya adalah sebuah kunci emas gerbang masa depan. Kenapa? Mereka sudah membayangkan mereka akan menjadi apa ketika tahun 2030, berarti 8 tahun yang akan datang. Lulus SMA, barangkali mereka ada kelas 11, ada kelas 12, atau bahkan kelas 10. Karena tadi saya dengar ada karya 37 buku karya anak kelas 10 dan 45 buku karya anak kelas 11. Dan kelas 12 yang sekarang juga mungkin adalah para penulis-penulis. Jadi mereka membayangkan 8 tahun yang akan datang, mereka sudah berperan aktif dalam membangun Indonesia tercinta ini. Jadilah anak-anak yang hebat, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Naning Pranoto. Tadi saya baca juga sebentar 7 modal utama menulis, yaitu salah satunya memang adalah membaca. Saya udah baca tadi Bu, 7 modal utama menulis, yaitu salah satunya membaca, juga ada yang lain itu berhayal, berimajinasi. Jadi menyendiri dan berhayal memang itu perlu untuk mencari inspirasi ketika kita menulis. Saya tertarik nanti akan saya baca nanti tulisan Ibu, karena saya pikir saya juga sepakat dengan apa yang Ibu tulis di sini. Di akhirnya saya akan ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian.
para penulis-penulis hebat di bawah bimbingan narasumber atau mungkin juga membimbing selama ini Ibu Naning dengan Bu Sinta Miranda, tentu juga di bawah juga bimbingan dari para bapak dan ibu guru yang hebat. Jadilah anak-anak yang hebat, yang mempunyai impian, bisa merajut mimpi itu menjadi kenyataan, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, tetapi ingat, di atas segalanya itu, bungkus dalam kemasan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia harus dipelihara, attitude yang bagus, dan kalau boleh saya katakan di akhir sambutan saya, jadilah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berkarya, jangan berhenti sampai di sini saja, tetapi terus berjalan, bahkan berlari untuk menggapai cita-citamu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam untuk semua anak-anak, semua pelajar Don Bosco, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah. Selamat berkarya, jadi anak bangsa yang hebat, yang menjadi pemimpin masa depan. Terima kasih atas kesempatan ini kita bersama-sama. Demikian saya akhiri. Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rinda. Kita perlu untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita menyaksikan kembali monolog dari Josephine dan Jessica. Akulah Raden Ajeng Kartini. Kalian cukup panggil diriku Kartini. Takdirku terlahir sebagai kaum berdarah biru. Ayahandaku Raden Mas Aryo Sosriningrat, yang kala itu dipandang sebagai Bupati Jepara, dan ibundaku M.A. Ngasirah. 21 April 1879 yang menjadi saksi lahirnya wanita emansipasi yang berkeinginan dalam lubuk kecil hatinya untuk meninggikan, menguatkan, dan memajukan perempuan-perempuan pribumi negeri ini. Menjadi anak perempuan dari ke-11 saudara dan saudariku. Walaupun dengan ibunda yang berbeda, kami tetap sekandung. Sejujurnya, ibundaku bukanlah dai kaum bangsawan, yang konon kala itu menjadi ketentuan. Pada adat saat itu, perempuan dipaksa untuk dipingit, dijodohkan, bahkan dipaksa menikah. Saat itu, aku pun mengalaminya, sehingga aku harus membunuh cita-cita, impianku, bahkan untuk mencapai pendidikanku ke Eropa. Masa remajaku kerap kupenuhi dengan kehadiranku di tugas-tugas ayahanda. Banyak hal baru yang berdatangan. Membatik, melukis, bahkan kupelajari pula tentang obat-obatan. Dari sana, aku mulai mengajarkan hal-hal kecil kepada kaum-kaum wanita pribumi yang tidak mendapatkan hak mereka, terutama dalam menerima pendidikan. Layaknya kami, kaum bangsawan. Meskipun aura mencekam pada saat itu, negara Eropa yang masih menjajah negeri Indonesia, para perempuan pribumi yang tidak mendapat hak mereka sederajat dibandingkan dengan kaum lelaki, terutama dalam menerima pendidikan. Dengan latar belakang dan pendidikan yang terpandang, tak kubiarkan diriku menjadi angkuh. Kuingat pertanyaan,
salah seorang Eropa di sekolahku dulu. Nih, ketika kamu sudah tamat dari sini, kamu harus melanjutkan pendidikanmu ke Eropa. Di sana, kamu akan mendapatkan pendidikan yang lebih bagus. Kelak, kau mau jadi apa nih? Aku tertegun. Benar pula apa yang dikatakan temanku itu. Jujur saja, aku bangga pada jati diriku sendiri. Pada nafas terakhirku di bumi Indonesia, aku bisa mengukir namaku hingga sekarang, sampai saat ini. Menjadi sosok wanita yang bisa mendorong wanita-wanita membanggakan lainnya, seperti kalian, untuk memajukan derajatnya dan juga derajat tanah air. Aku dipertemukan dengan seorang lelaki, Raden Mas Joyo Adiningrat, Bupati Rembang. Beliau santun dan cukup menghargai perempuan. Beliau mendukungku untuk membangun sekolah dan mengajarkan anak-anak pribumi lainnya. Sekolah Kartini, itulah namanya. Menghasilkan sang buah hati, Raden Mas Susalid, yang menjunjung tinggi derajat kaum perempuan. Jadi ayo, kalian para perempuan modern, jadilah kekuatan bagi satu sama lain. Suarakan pendapat kalian, perempuan cerdas bangsa. Janganlah kalian berhenti, janganlah kalian ragu. Majukanlah tanah bumi Indonesia. Bawalah Indonesia ke gerbang kesuksesan. Buktikan pada pandang mata mereka bahwasannya perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama, yaitu untuk menjunjung tinggi pendidikan. Katakan, aku bangga menjadi bagian Indonesia dan aku bangga menjadi kaum perempuan. Wah, keren ya Barto monolog dari Yosefina sama Jessica. Tentunya dong. Mari kita beri aplaus dulu. Kasih aplaus online-nya ya, teman-teman. Nah, setelah mendengar monolog dari mereka, kita jadi tahu nih betapa luar biasanya perjuangan dari Ibu Kartini. Setuju banget. Mereka bacanya mendalami banget ya. Lalu untuk selanjutnya, kita akan menyaksikan video proses kreatif saat penulisan. Janice, kamu ikut nulis tidak? Pastinya aku ikut dong. Kalau kamu ikut menulis nggak? Aku ikut berkarya dong. Ya udah, mari kita saksikan video proses kreatif oleh Clarin dan Iren. Penulisan tentang artikel ini dengan mentor Ibu Naning Pranoto dan Ibu Sinta Miranda selama 2 kali pembimbingan setiap hari Sabtu. Kemudian mulai penulisan artikel dengan didampingi Bapak Ambar, dikumpulkan, dikoreksi, dikerjakan lagi, dan dikumpulkan lagi. Setelah dirasa baik, kemudian jadilah artikel ini bersama artikel dari teman-teman kelas 10 dan kelas 11 dalam buku Aku dan Indonesiaku di tahun 2030. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Naning, Ibu Sinta, Ibu Asri, selaku Kepala Sekolah SMA Don Bosco II, Bapak Ambar, Ibu Danti, keluarga, dan teman-teman yang telah mensupport saya. Halo, perkenalkan, nama saya Irena Martani Dwi Handayani dari kelas 11 IPS 1. Saya merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Tinggal bersama dengan saudara kandung dan kedua orang tua. Saya memiliki hobi mendengarkan musik, menonton film, dan ketertarikan dalam kegiatan. Sehingga mempunyai pengalaman kegiatan di Sinar dalam membantu imam gereja saat mengadakan perayaan Ekaristi.
Saya dari SD sampai SMA bersekolah di Don Bosco II. Selesai menyelesaikan pendidikan SMA, saya ingin melanjutkan kuliah jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Ekonomi Pembangunan. Kenapa bercita-cita ambil jurusan Ekonomi Pembangunan? Karena penerapan studi Ekonomi Pembangunan berkaitan erat dengan isu permasalahan perekonomian yang sering dihadapi negara berkembang, termasuk negara kita, Indonesia. Seperti pengangguran menjadi masalah utama dalam perekonomian, sehingga menyebabkan kurangnya pendapatan masyarakat yang menimbulkan kemiskinan dan mengganggu pertumbuhan ekonomi negara, hingga menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan seorang individu. Saya dan kita semua pastinya tidak mau negara Indonesia hanya diam saja mengenai permasalahan ekonomi tersebut. Maka dari itu, studi jurusan Ekonomi Pembangunan nantinya akan menganalisis berbagai isu masalah perekonomian nasional maupun internasional dalam kerja individu ataupun tim. Kemudian mencari dan menemukan solusi serta alternatif dari berbagai persoalan ekonomi secara kritis, kreatif, dan inovatif. Sehingga siap turut membangun terciptanya kesejahteraan bersama dan berpeluang besar berperan kerja di sektor pemerintah maupun sektor swasta untuk mewujudkan pembangunan di masa yang akan mendatang untuk Indonesia yang lebih maju. Sebab perekonomian akan terus berputar sampai kapanpun mengikuti perkembangan zaman. Sekian dari saya, terima kasih. Sekolah di SMA Don Bosco II Pulau Mas. Saya merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara, kakak perempuan saya berusia 4 tahun lebih tua daripada saya. Saya lahir dari keluarga yang bersuku Tionghoa. Ayah dan ibu saya berasal dari Pulau Bangka, Indonesia. Ayah saya adalah seorang wirausahawan, sedangkan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Kedua orang tua saya merupakan orang yang sangat tegas, baik hati, dan juga ramah. Sayangnya, sifat tegas dan ramah yang dimiliki oleh kedua orang tua saya tidak menurun kepada saya. Menurut saya bukan orang yang pandai bersosialisasi. Meskipun begitu, saya tetap merupakan anak yang ceria. Saya sangat suka makan nasi uduk, bahkan saya bisa makan nasi uduk sebagai sarapan selama 3 hari berturut-turut. Berenang adalah hobi saya sedari kecil. Namun setelah pandemi mulai muncul ke Indonesia, berenang menjadi kegiatan yang sudah sangat jarang saya lakukan. Pandemi ini membuat saya memiliki hobi-hobi baru, seperti bulu tangkis meskipun saya tidak terlalu mahir, menonton film dan bermain game juga menjadi hobi lain yang saya miliki. Saya memiliki ketakutan akan banyak hewan, namun hewan yang paling saya takuti adalah anjing. Saya juga tidak mengetahui alasan sebenarnya saya takut akan anjing. Entah mengapa setiap dekat dengan anjing, saya selalu merasa bahwa anjing-anjing itu akan menggigit saya. Bahkan pernah tanpa sadar saya naik ke teras rumah orang lain sambil menangis saat saya melihat ada seekor anjing kecil berwarna hitam yang berlari di belakang saya. Di masa SMA ini, saya bertekad untuk menjadi anak yang lebih aktif dan rajin dalam bidang akademis maupun non-akademis. Saat SMP, saya termasuk anak yang pasif, sehingga untuk mewujudkan tekad saya memutuskan untuk mengikuti berbagai organisasi yang diadakan oleh sekolah. Salah satunya adalah OSIS. Saya juga memutuskan untuk mengikuti berbagai macam lomba yang diselenggarakan oleh sekolah saya. Meskipun saya bukan anak yang sangat pintar, nilai rapot saya tidaklah buruk, karena saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik setiap mengerjakan ulangan maupun tugas. Di lingkungan saya termasuk anak yang cengeng. Saya sangat mudah menangis, termasuk saat saya memperoleh nilai di bawah rata-rata. Itu juga menjadi salah satu alasan mengapa saya selalu berusaha yang terbaik dalam mengerjakan tugas dan ulangan. Pada saat kecil, saya memiliki banyak sekali cita-cita, bahkan saya rasa saat kecil, cita-cita saya bisa berganti-ganti setiap harinya. Namun, semenjak SMP, saya menetapkan cita-cita saya untuk menjadi seorang dokter. Spesifiknya, saya ingin menjadi seorang dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi, atau biasa dikenal sebagai dokter spesialis tulang dan juga sendi. Untuk menjadi dokter ortopedi, dokter umum masih harus belajar dan berlatih sekitar 5 tahun hingga akhirnya dapat meraih gelar dokter spesialis ortopedi. Alasan utama saya ingin menjadi seorang dokter karena semenjak kecil saya selalu mengkhawatirkan kesehatan orang terdekat saya. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Clarin Castella, lahir.
Keren banget ya Bata videonya. Keren banget. Memang ya, para Boskonian tuh selalu kreatif banget. Mereka udah ingin mengedepankan bangsa aja, sampai memikirkan perekonomian Indonesia di masa depan loh. Keren banget deh. Keren banget. Nah, sekarang mari kita saksikan ulasan tentang penulisan buku karya siswa SMA Don Bosco II, Aku dan Indonesiaku di lensa tahun 2030. Kepada Ibu Naning selaku mentor pelatihan menulis dan Ibu Sinta selaku editor dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semuanya. Dan yang terhormat, Ibu Linda Romauli Siregar yang saya hormati sebagai Sudikdit Jakarta Timur 1, Ibu Kepala Sekolah SMA Don Bosco II dan Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Pancadharma, serta Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan namanya, dan anak-anak yang sangat saya sayangi yang hadir di forum ini. Mungkin ada Bapak Ibu dari siswa-siswi, salam kenal dari saya, juga saya ucapkan kepada rekan saya, Ibu Sinta Miranda. Selamat pagi, Ibu Sinta. Sudah siap ya? Terima kasih sudah dipercaya membimbing anak-anak SMP, SMA Don Bosco sejak 11 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini telah menghasilkan buku sebanyak 10 judul. Nah, tentu saja untuk bisa mencipta atau menerbitkan buku melalui proses yang tidak mudah. Khususnya spirit anak-anak dalam menulis merupakan kunci utama. Selanjutnya, dari pihak yayasan mempunyai andil besar berkenan membiayai penerbitan buku, karena penerbitan buku tidak murah dan tidak semua sekolah berkenan untuk mensupport. Dan anak-anak SMP, SMA Don Bosco menurut pengamatan saya sangat beruntung karena diberi wadah untuk berekspresi dengan pena. Sebelum saya mengulas isi buku, saya mau menyampaikan dulu untuk apa kita menulis. Menulis adalah ciri-ciri peradaban manusia yang sudah berbudaya. Jadi hanya manusia yang menyadari budayanya, dia mau menulis menjadi seorang intelektual. Menulis ada dua cara, menggunakan creative thinking dan critical thinking. Creative thinking untuk hal-hal yang sifatnya fiksi, sastra. Yang critical thinking untuk menulis yang sifatnya adalah bersifat intelektual. Jadi menulis itu penting selain untuk mengasah kecerdasan pikiran, juga untuk kecerdasan emosional. Otak kanan, otak kiri akan berimbang. Dan sejalan dengan kemajuan teknik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih. Anak-anakku mempunyai kesempatan belajar lebih mudah, lebih luas, lebih bisa berskop internasional, tidak harus mengeluarkan biaya sendiri. Tidak seperti zaman saya dulu, sekolah di luar negeri masih dibiayai sendiri. Sekarang banyak sekali lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa. Syaratnya bisa lulus
standar TOEFL atau sejenisnya, dan punya kemampuan menulis. Jadi menulis buku bukan untuk gagah-gagahan atau untuk apa, tapi adalah itu gerbong kereta Anda yang sangat indah menuju ke sebuah cita-cita yang tinggi. Terus juga menulis adalah mencatat sejarah perjalanan tubuh kita, pikiran kita, moral kita, martabat kita. Seperti apa sih? Nah, buku yang kalian tulis sekarang ini 82 penulis kelas 10 dan kelas 11. Ini jumlahnya memecah rekor selama saya menjadi mentor menulis di Yayasan Pancadharma. Tepuk tangan buat kalian semua. Jadi itu sebuah prestasi, dan yang membuat saya menjadi dosen menulis hampir 30 tahun ya, itu saya bangga sekali melihat spirit kalian. Jadi spirit dulu gitu. Kalau sudah punya spirit, mau menulis, tapi orang menulis tidak bisa hanya menulis saja, tapi seperti tadi oleh Ibu Linda juga ditekankan, harus membaca. Karena ada pepatah, reading for leading. Orang yang membaca bisa menjadi orang terdepan, tapi tergantung apa yang dibacanya. Nah, saya baca dari karya-karya kalian ini, menulis tidak asal menulis, tapi mempertanggungjawabkan dengan ada referensi apa untuk mendukung tulisan kalian. Tapi tulisan itu tidak sekadar huruf di atas kertas, tapi itu adalah sebuah patrian. Bagaimana kalian itu berhasil memetakan masa depan Anda sebagai anak muda yang futuristik, melihat ke depan, visioner, dan perlu diketahui, Ibu adalah berusia 65 tahun, mungkin di antara Bu Sinta dan saya paling tua di ruangan ini, sudah membuktikan bahwa hidup yang dipetakan, dipatri dengan baik, menghasilkan hidup yang terencana dan gemilang. Bukan bermaksud sombong, Ibu dan Bu Sinta punya masa tua yang bahagia. Kenapa? By design very well. Ya, jadi saya senang sekali, dan tidak hanya senang, bangga, dan optimistik di tengah merajalelanya orang-orang halu, orang material hingga masuk penjara. Kalian masih mau belajar menyisihkan waktu untuk merenung. Ibu yakin apapun mutu tulisan kalian, kalau tidak dengan perenungan itu tidak jadi. Bagaimana dengan penilaian tentang mutu tulisan kalian? Ibu akan menjawab begini. Menulis itu perlu proses. Kualitas tidak bisa langsung, oh bagus, oh jelek. Tidak. Menulis adalah proses seumur hidup. Biasanya makin banyak pengalaman, penuh kesadaran, tulisannya semakin berkilau, semakin bernas. Jadi kalau kalian sekarang untuk ukuran usia kalian sudah cukup, nilainya rata-rata kalau Ibu kasih nilai semuanya tidak ada yang nilainya di bawah 75 tidak. Jadi mencapai 80 plus. Selamat untuk itu. Dan saya juga terima kasih kepada orang tua kalian yang memberi ruang kepada kalian untuk menulis. Karena minta maaf lah Bu Linda, saya perlu menegaskan, masih banyak orang tua yang takut anaknya menjadi penulis karena melarat katanya. Bu Linda. Apalagi
menjadi seniman begitu. Itu bukan zamannya. Saya dulu kuliah di Fakultas Kedokteran, keluar saya menjadi wartawan, saya menjadi penulis skenario film, dan saya studi politik, studi kebudayaan. Tapi saya akhirnya terpanggil hanya satu yang saya pilih. Karena anak-anak juga perlu tahu kita tidak bisa mendua dalam hidup ini. Harus fokus. Ibu fokus, berjanji setia untuk di literasi. Apakah Ibu melarat? Tidak. Karena Ibu tidak menilai dari Ibu punya mobil apa, punya apa. Tapi bagaimana sehat, bagaimana masih kita berbagi. Dan Ibu telah menulis 130 buku. Dan banyak buku Ibu yang dibeli oleh pemerintah dijadikan buku acuan untuk anak-anak yang belajar menulis. Ya, antara lain diterbitkan oleh penerbit Tiga Serangkai. Buku Ibu dicetak ratusan ribu. Dan ini merupakan kekayaan Ibu, kekayaan saya. Nanti kalau Ibu tiada, ada tapak-tapak yang saya tinggalkan di bidang literasi. Dan Ibu adalah orang yang merintis creative writing di Indonesia. Jadi berani bicara. Menulis tidak membuat miskin. Menulis justru membuat kita kaya. Tapi kalau engkau kaya dari main judi online, masuk penjara langsung 20 tahun. Tapi kalau kau menulis dengan cemerlang, namamu bisa artinya terangkat dan karyamu bisa memberikan pencerahan. Buku Aku dan Indonesiaku di lensa tahun 2030 adalah lilin-lilin kecil untuk pencerahan teman-temanmu dari sekolah lain. Bahwa Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru Bahasa Indonesia, Bapak yang ajar bahasa ini sebagai yang membina, Ibu Danti, Bapak Ambar, dan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asri, yang sangat konsisten. Saya mengenal beliau kalau tidak salah 14 tahun yang lalu, tidak pernah meninggalkan yang namanya pena. Baru pemerintah bergerak tahun 2015 mencanangkan gerakan literasi sekolah, gerakan literasi nasional. Memang perlu, sebab kemampuan menulis adalah menuntun kalian dari kegelapan menuju pencerahan. Orang yang mau menjadi apapun kalau pandai menulis akan bisa. Mau menjadi politikus misalnya, pengen jadi presiden, gubernur, atau pengen jadi camat aja. Kalau engkau bisa menulis, menuangkan ide-idemu akan bagus. Itu ulasannya. Kelemahannya apa? Buku ini anak-anak memang perlu banyak latihan menulis. Tapi Ibu sudah bilang menulis adalah keterampilan seumur hidup. Artinya mesti terus-terus. Dan jangan pernah takut menjadi penulis. Ada stigma yang mengatakan nanti miskin, nanti susah, nanti itu, nanti ini. Media sosial sekarang sangat membuka profesi keterampilan menulis, apalagi kalian bisa menulis naskah. Tadi Ibu lihat seni-seni yang dipentaskan tadi erat sekali dengan dunia menulis. Misalnya yang menyanyikan lagunya Bapak Ero Jarot, itu tadi bagus sekali liriknya. Terus anak-anak yang monolog juga bagus. Meskipun saya tahu itu kutipan-kutipan, kalau kita analisis harus masih lagi sempurnakan, tapi sudah bagus. Ya. Terus juga orang yang membawa acara dua itu kalau tidak bisa menulis, saya pikir acaranya acak-acakan ya. Tapi tadi kan bagus, kronologis, bicaranya juga bagus. Jadi sekali lagi, teruslah menulis untuk pencerahan diri sendiri,
maupun pencerahan orang lain. Bagi yang ingin studi, mencari beasiswa, menulis adalah roh untuk mencapai cita-cita. Jadi itu ulasan dari saya. Nanti Ibu Sinta akan menambahi. Ibu Sinta terus terang yang mengulik tulisan kalian ya, sampai ke kecil-kecilnya, itu disebut penyunting atau seorang editor. Sekarang profesi editor itu juga sangat punya celah luar biasa ya. Nah, yuk kita sebelum Ibu Sinta memberikan ulasan, kita nonton bareng, nobar. Nonton film, sebuah film pendek, durasinya tidak sampai 3 menit. Film ini menggemparkan dunia dan akan sudah dinobatkan menjadi film bernilai sepanjang zaman karena berisi nilai pesan moral yang luar biasa. Kesimpulannya begini, pinter saja tidak cukup, tapi harus jujur. Kita juga harus menggunakan kemajuan teknologi dengan tepat. Bila tidak, kita akan ditelan masuk ke lubang hitam. Judul filmnya The Black Hole, sebuah lubang hitam. Ini sangat simbolis, agak mistis, tapi ini film sudah dinobatkan menjadi film terbaik sepanjang masa. Silahkan siapa yang mau memutar film, yuk kita cermati semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang tidak tepat. Ya, film sudah selesai. Yang dimaksud kejujuran ini adalah tentang keserakahan. Ya, melihat sendiri itu laki-laki sangat pandai bagaimana dia mengendalikan
tapi dia rakus. Seandainya dia secukupnya, tidak akan ditelan oleh lubang hitam. Makanya kenapa film ini dijadikan film yang dianggap monumental. Ya. Ini sebuah pesan moral. Jadi itu dari saya. Silahkan Ibu Sinta. Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu dan para siswa SMA Don Bosco 2. Menyambung film tadi, ini saya hanya ingin menambahkan film yang durasinya kurang lebih 3 menit ini merupakan film tanpa kata tetapi syarat akan makna. Jadi di sini kita melihat seorang pekerja yang mungkin lembur di kantornya, memfotokopi banyak kertas, kemudian ada kertas yang keluar yang di tengah-tengahnya ada lubang hitam. Ketika ia meletakkan gelas kopinya di atas kertas tersebut, gelas kopinya terjatuh dan masuk ke dalam satu lubang yang dia pikir pada saat itu bisa digunakan untuk banyak hal. Jadi nalurinya semakin besar untuk mendapat tahu dan akhirnya sampai kepada pintu dari tempat di mana ada brankas dan uang-uang majikannya disimpan. Jadi kita melihat bahwa tidak cukup 1 tumpuk, 2 tumpuk, dan akhirnya dia ingin mencari sebanyak-banyaknya sehingga ia sendiri masuk ke dalam lubang itu dan tidak keluar lagi. Di sini kita mengatakan bahwa orang yang serakah itu membuat dia semakin dahaga. Keserakahan itu memenjarakan. Kurang lebih ceritanya seperti itu, dan saya mengucapkan selamat juga kepada para siswa dan jajaran SMA Don Bosco 2 atas terbitnya buku yang betul-betul merupakan lebih ke tulisan dari para siswa yang saat ini saya baca cukup baik dan dapat menuangkan apa yang memang ada di dalam pikirannya. Jadi saya hanya memberi pesan, jangan berhenti menulis, tetaplah menggali apa yang ada dalam diri, karena menulis itu seperti yang Ibu Nani katakan, seumur hidup, proses seumur hidup. Jadi banyaklah menulis, karena menulis itu membuat pikiran kita atau kita dapat memolakan pikiran kita dengan cermat dan baik. Selamat sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu dan para siswa. Saya kembalikan kepada Ibu Nani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke siapa ya? Apa mau ada tanya jawab? Bu Danti, selamat siang. Siang Bu, iya tanya jawab Bu. Nanti akan dipandu oleh MC. Ya, silakan. Wah, nggak nyangka ya, teman-teman kita ternyata berbakat dalam menulis dan cita-cita mereka pun hebat-hebat ya. Benar sekali, Bato. Aku jadi nggak sabar nih membaca bukunya. Tenang saja, pasti nanti kita akan dapat membacanya kok. Untuk acara kita selanjutnya, ada tanya jawab yang akan dibantu oleh Ibu Nani. Silakan teman-teman bisa bertanya seputar buku Aku dan Indonesiaku di Lensa tahun 2030. Ayo, jangan malu-malu ya. Lumayan loh, bagi yang bertanya akan mendapatkan sebuah door prize. Kita hanya membuka pertanyaan bagi 3 orang pertama ya. Silakan raise hand ya bagi yang ingin menjawab. Kita kasih spoiler dikit deh. Door prize itu lumayan bisa loh buat jajan. Ayo, silahkan. Siapa nih yang mau bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Untuk cerita ini tuh kisahnya itu lebih Baik, menceritakan silakan Justin Ardal untuk bertanya. Silakan nyalakan mic-nya dan juga nyalakan kameranya. Oke. Siapa yang mau bertanya?
Suaranya tidak terdengar. Justin Ardel. Suaranya nak belum kedengaran nak. Tes. Sekarang Ya, udah kedengaran? ya, terdengar. Oke, aku tanya ini sih untuk cerita launching, untuk cerita buku ini tuh lebih mengarah kemana sih ceritanya? Misalnya inti dari cerita ini, terus makna dari cerita ini, itu aja. Terima kasih. Oke, Ibu mau tanya, namamu siapa ya Pak? Saya tidak lihat namanya. Justin Ardel. Andean. Justin, apakah ikut menulis nggak dirimu? Iya, ikut menulis. Tapi kalau tidak salah tangkap, pertanyaanmu seperti dirimu tidak ikut menulis ya? Oh, saya Tapi tidak ikut menulis. Ya, jadi pertanyaanmu seperti tamu gitu, bukan yang ikut menulis gitu. Sebab waktu awal pelatihan Ibu sudah menerangkan itu tulisan pitches jenisnya. Kedua adalah mengarah kemana, itu pemikiran-pemikiran. Kalau mau bicara agak khas bahasanya, pemikiran yang dipatri untuk masa depan. Jadi itu buku tidak akan basi sampai kapanpun. Bahkan ketika engkau tua pun bisa jadi kenang-kenangan ditunjukkan ke anak cucumu misalnya. Sebab apa? Itulah bercerita masalah perencanaan hidup masa depan. Kedua, menjelaskan bagaimana meraih masa depan itu. Contoh tadi temanmu yang mau jadi dokter sendi dan tulang tadi, dia cerita kenapa dia ingin jadi dokter itu, terus dia nerangkan untuk menjadi ahli itu atau spesial itu harus ngambil spesialis lagi misalnya. Itu, jadi itu merupakan buku panduan. Jadi arahnya kalau mau bicara tentang seorang penjelajah, buku ini kayak kompas, penunjuk arah. Gitu, kompas. Gimana? Jelas nggak? Terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Yes. Ini jawabannya benar-benar jawab Ya. banget sih Bu pertanyaan saya. Oke, jadi bukumu itu yang engkau tulis sebetulnya tidak akan basi karena menjadi kompas. Malah dalam setahu saya kurikulum Merdeka Belajar dalam Merdeka itu bisa mempetakan apa yang diinginkan. Dan hal-hal seperti itu sudah diterapkan di beberapa negara, termasuk di Finlandia. Jadi kita boleh, jadi mereka itu tidak sekolah formal banget, tengah formal, tapi dia bisa menentukan mau menjadi apa, tinggal nanti minta pengarahan ke lembaga pendidikan seperti itu. Nah, ini dirimu dan teman-temanmu sudah merintis ke arah sana, ya. Selamat ya Justin ya. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Justin Ardel dan terima kasih atas jawabannya Ibu Naning. Baik, silakan untuk Alisa Estela untuk bertanya. Saya persilakan untuk on mic dan on cam. Oke, makasih atas kesempatan untuk bertanya. Ya, siapa itu yang itu? Temanmu siapa ini yang mau bertanya ini? Saya Alisa. Silakan cantik. Silakan Alisa Estela.
untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, Saya mau bertanya, bagaimana suaranya gemai bergaul. suaranya. Ya, bagaimana cara supaya konsisten untuk menulis? kok saya Karena tidak saya dengar sendiri ya kan suaranya. namun saat sesekali saya mendapatkan kata-kata yang inspiratif, saya terkadang lupa untuk menulis itu, sehingga tuh sebentaran itu udah lupa gitu, Bu. Oke, tapi saya tidak dengar. Bisa Boleh menolong minta tolong saya? diulangi lagi pertanyaannya? Suaranya dia Atau sepertinya diketik saja? soundnya kurang bagus. Tapi kalau kalian siapa yang dengar, boleh menolong saya. Kalau Arisa sedang mengalami kendala, bisa juga melalui kolom komentar. Bisa saya bantu, Bu, pertanyaan Elisa? Iya, Ibu. Silahkan dengan senang hati, Bu. Ya. Bagaimana cara supaya konsisten untuk bisa menulis? Karena saya sendiri suka menulis, namun saat sesekali mendapatkan inspirasi, saya terkadang lupa, sehingga saya kesulitan untuk melanjutkan cerita. Itu saja, Bu. Terima kasih pertanyaan dari Alisa. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu Danti. Saya jawab ya. Ini pertanyaan saya, mau menulis fiksi atau non-fiksi? Sebab berbeda ya, kalau menulis yang fiksi itu bersifat cerita. Ada imajinasi. Tapi kalau yang non-fiksi harus banyak membaca referensi. Nah, sekarang saya tidak tahu mau menulis apa dirimu, fiksi atau non-fiksi. Tapi kedua-duanya punya Iya, Bu. resep yang sama. Harus banyak latihan menulis. Tiap pagi kalau sebelum setelah berdoa atau yang itu bisa menulis meskipun hanya berapa baris. Itu membuat kita selalu ingin menulis dan menulis. Misalnya Ibu setiap pagi menulis satu puisi atau nulis quote atau nulis apa, saya posting di media sosial. Jadi bukan yang komen apa, tapi tulisan ya, seperti itu. Kalau kalian mau betul-betul fiksi maupun yang non-fiksi, rajin-rajinlah menulis, khususnya setiap pagi. Makanya kalau bisa jangan bangun siang, kesiangan. Bangunnya pagi. Saya biasanya jam 4 atau setengah 4 sudah bangun, atau jam 3 dulu waktu masih muda sudah menulis. Nah, ini saya cerita ya, Ibu Kepala Sekolah kalian, Ibu Asri, kadang-kadang komunikasi dengan saya, telepon itu jam 5. Ibu Asri menyapa saya sedang nulis. Saya langsung, Bu, ada apa? Saya jawab. Begitu. Jadi sekali lagi, untuk bisa menulis, latihan menulis. Karena menulis itu bukan bakat, tapi seperti seorang sport yang untuk sport harus banyak latihan. Jadi itu saja jawabannya, dan banyak membaca. Tergantung bacaan yang ingin Anda jadikan sumber. Terus juga ini ya, minta maaf nih, saya bukan mau mengecam apa. Kalau Anda mau jadi penulis, yang dibaca jangan yang abal-abal, jangan yang kacangan, jangan yang asal viral kamu tiru. Viral belum tentu bagus. Buku laris belum tentu bagus. Ya. Sekarang ini banyak sekali godaan-godaan yang kelihatannya membuai tapi menyesatkan. Semu semua. Ya, kalian ini hati-hati nak, jangan sampai terperosok. Demikian dulu Ibu Danti, saya menjawab. Saya kembalikan waktunya untuk acara yang lain begitu. Dan saya
sebentar menitip 2 buku saya nanti untuk yang penanya tadi, 2 penanya akan saya kasih hadiah buku saya, nanti saya kirim ke sekolah. Nitip ya Bu Danti. Baik Bu, terima kasih sekali Bu. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Alisa Estella dan terima kasih telah dibacakan oleh Ibu Danti dan terima kasih atas jawabannya Ibu Naning. Apakah yang lain ada pertanyaan juga? Oke, baik. Kami persilakan Clarin untuk bertanya dengan menyalakan mic-nya dan juga kameranya. Ini ada yang bertanya nih. Siapa ya? Bertanya lagi. Ya, Silakan selamat pagi Clarin Bu untuk Naning. Saya bertanya. mau bertanya, ketika kita menulis kan tidak mudah bagi kita untuk langsung mendapatkan ide untuk menulis. Nah, apakah ada cara agar kita bisa mendapatkan ide untuk menulis? Itu, oke. Untuk mendapatkan ide, Anda duduk, tidak jalan-jalan ke mall. Duduk, namanya mapping mind. Jadi, mikir apa sih sebetulnya yang mau kalian tulis. Jadi, ide itu di mana-mana ada. Daun jatuh saja bisa menjadi gagasan untuk menulis puisi misalnya. Seperti puisinya Bapak Sapadi Djoko Damono, melihat daun jatuh, apa kebetulan Ibu dekat dengan beliau pernah wawancara, melihat hujan menjadi puisi yang sangat terkenal gitu. Nah, jadi memang untuk mendapatkan ide itu sebetulnya gampang. Engkau mau menulis apa? Tanya dirimu. Pertanyaannya itu kuat. Apa? Coba sekarang Ibu mau tanya dulu. Dirimu ingin menulis apa? Paling ingin sekarang ini. Bukan ingin banget, ingin bingit gitu loh. Misalnya apa? Mungkin cerita fiksi gitu, Bu. Ya, mengenai apa? Cerita kan banyak. Mungkin mengenai perjalanan hidup seseorang. Nah, itu bagus. Cari hidup seseorang yang sangat unik, menarik, menginspirasi. Mungkin teman-temanmu itu, ya, ini ya, sebentar, Ibu mau berkata. Ada teman-temanmu yang menulis di antara 82 penulis ini, ada yang menulis bagaimana dibesarkan dengan single parent ya. Itu sangat unik gitu menurut Ibu ya. Nah, itu mungkin engkau bisa menggali kehidupan orang-orang yang engkau anggap menarik. Makanya kalau mau menulis ada keterampilan namanya reading people, membaca orang, reading nature, membaca alam. Jadi kita tidak boleh lepas dari pengamatan, lebih dari psikolog. Psikolog kan hanya terbatas kasus. Kalau kita semua kasus kita tulis. Dan jangan lupa banyak membaca buku serupa yang ingin engkau tulis. Buku siapa, karya siapa misalnya, begitu. Dan sekarang setahu saya tapi nggak tahu kalau diri. Perpustakaan nasional kan sekarang membuka buku-buku bisa diakses gratis. Nah, mungkin dirimu bisa mencari-cari gagasan itu. Dan orang yang mau menjadi pengarang, saya simpulkan dirimu pengen menjadi pengarang, harus banyak membaca sebanyak-banyaknya buku apa aja dilalap. Ya. Jadi kalau mau mengarang, nggak mau mengamati orang, tidak sosialisasi, tidak gaul, susah. Ya, karena engkau menulis tentang manusia, tentang manusia dan sekitarnya.
manusia dan sekitarnya itu alam, ada binatang, mungkin pelakunya suka kucing atau suka anjing atau ada yang suka ular gitu ya, misalnya seperti itu. Terus juga kalau mau menjadi pengarang jangan suka membuat penilaian buruk kepada apapun. Engkau harus bisa menerima semuanya. Jangan, iya, aku nggak mau dia begitu. Bukan. Itulah hidup. Kita menerima kelebihannya, menerima kekurangannya. Engkau harus bisa menjadi samudera. Lihat kan, samudera. Jadi apa bedanya laut dengan samudera? Kalau laut hanya lingkungan agak sempit, kalau samudera itu luas sekali, bisa menerima apa saja. Atau bumi bisa menerima aja, diperlakukan oleh manusia apa dia masih mau memberi kepada manusia. Itulah pengarang, menjadi seorang empu, seorang munsi. Apa munsi, Bu? Ahli bahasa. Oke, itu dulu. Ibu akan kirim buku kepadamu untuk cara mendapatkan ide-ide ya. Nanti tunggu bukunya saya kirim ya. Jadi, terima kasih Bu. Ya, Bu Danti, saya akan kirim 3 buku ya Bu. Terima kasih Bu. Aduh, terima kasih Bu. 3 buku, bagus. Ya, terima kasih sekali Bu Naning. Terima kasih Clarin atas pertanyaannya dan terima kasih juga atas jawabannya Ibu Naning. Untuk sesi tanya jawab pada kali ini kami akan tutup. Bagi yang masih ingin bertanya, bisa silahkan ngomong di kolom chat. Hadiah akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih atas partisipasinya ya. Nah, acara selanjutnya peluncuran buku karya siswa SMA Don Bosco II dengan judul Aku dan Indonesiaku di Lensa tahun 2030. Peluncuran buku ini ditandai dengan penandatanganan buku oleh Ibu Titi dan Ibu Asri. Kepada Ibu Titi dan Ibu Asri dipersilakan. Penandatanganan oleh Ibu Asri. Penandatanganan oleh Ibu Titi. Baik. Baik, terima kasih Ibu Titi dan Ibu Asri. Inilah buku karya siswa SMA Don Bosco II. Bagus sekali bukunya ya. Tuh,
Ini monumental sekali, lihat deh. Fotonya bagus, bukunya bagus. Siapa nih pakai seperti mahkota bunga? Ini merupakan buku karya siswa-siswi SMA Don Bosco 2. Dengan judul Aku dan Indonesiaku di Lensa tahun 2030. Waduh, keren banget ya. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk buku karya siswa SMA Don Bosco 2. Kami akan menghadap Ibu Linda untuk meminta untuk menandatangani peluncuran buku Aku dan Indonesiaku di Lensa tahun 2030. Wah, nggak kerasa ya kalau acara peluncuran buku sudah selesai. Waktu berjalan sangat cepat ya sepertinya. Apalagi setelah melihat karya-karya siswa SMA Don Bosco yang luar biasa tadi. Iya, cepat banget nih. Saking semangatnya kita sampai nggak sadar kalau kita udah mencapai penghujung acaranya. Betul sekali. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup. Kepada Natania Felin dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman semuanya, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membimbing kami selama kegiatan tadi. Sehingga kegiatan launching buku pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kami berharap dengan adanya buku yang kami terbitkan ini dapat berguna baik bagi diri kami serta sesama kami. Ya Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkatilah kami selalu sehingga kegiatan kami hari ini hendaknya dapat berjalan dengan baik pula. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas doanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Maaf kalau kita tidak sempurna karena kesempurnaan itu lagunya Rizky Febian. Selamat siang, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kesunyian ku merenung, duduk bersimpuh berkawan malam, terpejam mata tanpa bersuara, menghayati getaran jiwa. Tiada kata yang terucap saat sinarmu datang menyapa. Betapa kecil diriku ini di batas bayamu. Datanglah
sepanjang hari. Jangan lepas lagi, dekap diri ini dalam pelukanmu. Puji syukur padamu Tuhan, hanya padamu ku berlindung. Suka dan duka tiada berbeda saat bersamamu. Datanglah sepanjang hari, jangan lepas lagi, dekap diri ini dalam puji syukur padamu Tuhan, hanya padamu ku berlindung. Suka dan duka tiada berbeda saat bersamamu. Bimbinglah selalu diri